akhirnya gue bersadar ternyata hard skill saya itu gak cukup, butuh yang namanya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gue Lagi Kepikiran. Kali ini gue lagi pingin bahas sesuatu yang mengganjal lah di tahun 2026 ini. Apakah menjadi content creator di tahun 2026 masih worth it gitu kan? Yang kita tahu jumlah pengguna aktif Indonesia gitu ya, itu cukup lumayan banyak. Kemudian konten kreatornya juga sudah cukup banyak gitu. Apakah konten-konten baru seperti gua kayak gini masih bisa bersaing di tengah channel-channel yang besar? Dan apalagi kalau teman-teman yang memang lagi mencoba mencari tambahan gitu kan. Nah kebetulan gue sendiri memang masih ada pekerjaan utama gitu kan. Jadi konten creator ini gue lakukan kalau gue udah pulang kerja gitu kan. Belum lagi teman-teman yang belum mendapatkan kerjaan gitu kan, kadang mikir kita cari kerja aja susah gitu ya, mau jadi content creator itu pun juga susah. Apakah di tahun 2026 ini ada sedikit secerca harapan gitu ya, kita mau jadi pekerja di industri juga susah gitu kan, banyak PHK massal, terus mau jadi content creator harus punya modal yang cukup oke, cukup banyak gitu kan. Karena sekarang content creator tuh visualnya tuh udah keren-keren gitu kan, modal banget lah. Apakah dengan hal yang sederhana kayak gue gini masih ada peminatnya gitu kan, masih ada yang mau subscribe atau mau nonton, minimal mau nonton lah untuk melihat gitu kan. Gue juga nggak tahu gitu kan. Apalagi dengan niche yang ada di Indonesia kan udah cukup banyak yang besar-besar gitu ya. Nah kebetulan gue sendiri kan juga punya channel gitu ya. Channel 1 itu memang gue buat untuk bahas cerita-cerita tentang sejarah gitu, sejarah atau berita yang mau gue angkat, berita viral gitu. Nah kembali lagi di apakah 2026 ini masih ada harapan gitu ya buat kita yang teman-teman yang mungkin belum dapat kerja, apakah masih bisa menjadi karyawan di industri, untuk teman-teman yang berniat untuk menjadi content creator apakah masih bisa gitu kan. Itu sedikit pesimis lah. Jadi mungkin gue juga pernah ngerasain di posisi teman-teman gitu ya, ketika belum dapat kerja gitu. Waktu belum dapat kerja kita berharap kita dapat kerja dengan ya harapan kita, ketika kita sudah kerja kita pengen cari tambahan. Itulah manusia kan, itulah nama manusia, kita pengen lebih dari yang kita dapatkan hari ini. Ya ini salah satu usaha gue untuk cari tambahan gitu kan. Walaupun banyak orang yang ngomong bahwa menjadi content creator adalah nggak bisa buat lu kaya gitu, nggak bisa buat lu kaya. Tapi di tahun sekarang gitu ya, tahun 2026 ke depan gitu kan, untuk orang yang mempunyai followers itu lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu gitu kan. Yang gue ketangkep gitu kan, mau jualan lu cepet gitu kan, orang-orang udah percaya, udah tahu nih, oh si A ini jumlah followersnya sekian nih, kalau gue beli mau barangnya pasti oke gitu kan. Ya itu adalah salah satu pegangan buat content creator gitu ya. Gue mencoba di sana gitu. Tapi kalau kita belajar gitu ya, kita cari artikel-artikel ya, makin resah gitu ya. Resah bahwa kita lihat jumlah pengangguran di Indonesia tuh cukup banyak gitu kan. Udah hampir 1 juta orang itu yang lulusan sarjana, apalagi yang lulusan SMA, SMK. Berapa ribu orang, berapa juta orang yang nganggur gitu kan. Ya zaman sekarang kita nyari susah kan susah gitu. Nyari kerja aja susah gitu. Ya. Mungkin kalau teman-teman pengen curhat itu juga bisa gitu kan. Taruh di kolom komentar gimana keadaan teman-teman sekarang gitu kan. Mungkin mau menceritakan, bang gue lagi
sekarang posisinya. Jadi kita bisa bantu dengan doa. Jadi ketika teman-teman komentar gitu kan, semakin banyak yang membaca, semakin banyak doa yang masuk untuk teman-teman. Jadi gitu sih. Ya harapan gue sih teman-teman bisa subscribe channel ini, terus like video gue gitu, dan terhibur dengan diskusi-diskusi santai yang gue buat gitu kan. Nah mungkin kalau udah 100 subscriber, 200, 500 subscriber, gue mau ngobrol bareng lah sama teman-teman, POV teman-teman terkait hal-hal yang ada di dunia ini atau ada di Indonesia gitu kan. Nah, tapi untuk video kali ini gue mau membahas tentang jumlah pengangguran di Indonesia dan gimana sih untuk menjadi kreator di tahun 2026. Apakah masih worth it gitu kan? Oke, mungkin langsung gue buka ya. Gue udah baca-baca sedikit sih tadi terkait jumlah pengangguran. Mungkin gue langsung mau buka itunya ya, artikelnya atau beritanya gitu kan terkait konten kreator ini. Nah di sini tuh ada salah satu anggota DPR gitu ya menyoroti bahwa sekarang ada 1 juta sarjana jadi pengangguran. Menaker buka suara gitu kan. Nah dalam artikel ini tuh Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yesrili ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Nah di berita ini DPR RI menyoroti tingkat pengangguran terbuka dari kalangan lulusan sarjana yang mencapai 1 juta orang pada tahun 2025. Sarjana itu masih nganggur, ada 1 juta sarjana yang masih nganggur tahun 2025. Dari Kementerian Ketenagakerjaan ini pun mengungkapkan tantangan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Dalam rapat kerja dengan Kemenaker di Jakarta pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi mempertanyakan signifikansi program magang nasional bagi lulusan baru yang menyerap 100.000 peserta atau 10% dari sarjana yang menganggur. Kalau teman-teman sering baca berita gitu kan, kemarin pemerintah kan juga magang berdampak apa itu. Jadi magang digaji gitu kan, magang digaji dengan upah UMR gitu kan, lumayan lah untuk teman-teman mahasiswa gitu kan. Karena cari tempat magang juga susah kan sekarang, nggak banyak perusahaan yang mampu membayar pekerja magangnya gitu kan, walaupun sudah ada aturannya gitu kan. Nah di sini dalam rapat kerja ini dia menggarisbawahi perihal tautan yang stagnan antara perguruan tinggi dan kebutuhan industri. Nur Hadi pun menyarankan agar Kemenaker merembuk dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Saintek, agar masalah ini dapat teratasi. Dengan data pengangguran sarjana yang justru meningkat, artinya ini belum ada indikator keberhasilan yang nyata. Sebenarnya Pak Menteri bisa duduk bersama dengan Kemendikti bagaimana prodi yang ada disesuaikan dengan kebutuhan industri dalam negeri. Mengapa hal tersebut? Menteri Ketenagakerjaan Yesrili mengatakan telah berkoordinasi dengan Kemendikti-Saintek. Dari diskusi yang ada, pihaknya mencermati belum adanya prospek yang mendetail perihal pasar kerja atau employee outlook. Menurutnya, kedua kementerian telah bersepakat untuk bekerja sama terkait hal ini, sehingga perguruan tinggi di tanah air memiliki acuan mengenai nasib lulusan ke depan. Nah, kalau baca di sini gitu ya teman-teman, memang agak miris gitu kita melihat apakah sarjana yang ada di Indonesia itu sudah relate dengan industri yang kita punya sekarang gitu kan. Nah kebetulan gue sendiri kerja di salah satu perguruan tinggi swasta gitu kan, di vokasi, yang di sana lebih tepatnya ya kita mengcreate mahasiswa linier lah
dengan dunia industri kayak gitu kan. Itu pun susah gitu teman-teman kalau memang perguruan tinggi tidak open terkait itu gitu kan. Jadi setiap tahun perkembangan industri itu sangat cepat gitu kan. Lah industri pendidikan kita gitu kan, industri pendidikan kita itu masih terlambat gitu kan. Ya semisal kayak contoh penemuan di industri itu sudah digunakan selama 1 tahun ke belakang, tapi dunia pendidikan baru menggunakannya berapa bulan yang lalu kayak gitu kan. Ya itu terlalu jauh lah gapnya gitu kan. Nah apalagi di Indonesia itu pekerja formalnya itu lebih sedikit daripada pekerja informal gitu kan. Nah ini juga ada artikel nih dari CNBC. Jadi Bank Dunia itu soroti booming pekerja informal di RI. Kalau teman-teman tahu gitu ya, pekerja informal itu ya salah satunya adalah Gojek, terus apa lagi ya? Nah, kita baca aja dulu lah. Bank Dunia atau World Bank tengah menyoroti masalah di sektor ketenagakerjaan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik. Masalah ketenagakerjaan itu terkait dengan semakin memburuknya ketersediaan lapangan kerja berkualitas karena makin marak peralihan tenaga kerja ke sektor informal. Kepala Ekonom Bank Dunia untuk kawasan Asia Timur dan Pasifik Aditya Mato mengatakan dalam 1 dekade terakhir negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik tengah mengalami pola pergeseran struktural ketenagakerjaan dari sektor lapangan pekerjaan produktif ke sektor informal. Banyak orang meninggalkan sektor pertanian berproduktif rendah bukan menuju industri berproduktif tinggi, melainkan pekerjaan berproduktivitas rendah di sektor jasa termasuk dalam pekerjaan gig ekonomi, kata Aditya Mato saat konferensi pers World Bank Asia and the Pacific Economy Update edisi Oktober 2025. Aditya mengatakan salah satu fenomena peralihan tenaga kerja dari sektor industri produktivitas tinggi seperti manufaktur ke sektor informal yang terutama terjadi di Indonesia. Contohnya di Indonesia kita melihat peningkatan besar tenaga kerja informal di sektor jasa. Risiko terbesarnya dari maraknya tenaga kerja di sektor informal pada sebuah negara menurut Bank Dunia dapat memicu masyarakat kelas menengah menjadi rentan miskin, menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Banyak individu di kawasan ini bekerja di sektor informal atau dengan produktivitas rendah. Kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin gini lebih besar daripada kelas menengah di sebagian besar negara. Nah, pernyataan Bank Dunia ini searah dengan Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat jumlah tenaga kerja informal di Indonesia masih terus mendominasi struktur tenaga kerja. Data terakhir pada Februari 2025 jumlah tenaga kerja informal 86,56 juta orang atau 59% dari total penduduk bekerja. Sementara itu jumlah pekerja formal hanya 59,19 juta orang atau setara 40,60%. Dibandingkan Februari, persentase penduduk bekerja pada kegiatan informal malah naik dari 0,23%, sementara itu untuk pekerja formal kebalikannya, yakni turun 0,23% poin. Jadi agak ngeri ya. Jadi ya gimana ya, banyak perusahaan yang mungkin tidak melihat menanamkan modalnya di Indonesia gitu, mungkin karena kebijakannya selalu berubah-ubah gitu. Setiap kita ganti pemimpin, kebijakannya akan berubah gitu kan. Ya kepastian hukum itulah yang tidak ditangkap oleh pengusaha-pengusaha gitu kan. Bagaimana orang mau berusaha, dia baru nanam modal 5 tahun kemudian baru growth usahanya, kebijakannya berubah. Itu yang mungkin tidak terlihat seksi lah bagi pengusaha. Kemudian banyak pajaknya kan, kita di Indonesia juga kan. Mungkin ada kelonggaran pemerintah terkait industri-industri yang padat karya gitu kan. Manufaktur kan padat karya gitu kan.
Jadi kalau teman-teman tahu AHM, tahu eh, Toyota gitu kan, satu lini produksi kan banyak banget ya. Mungkin untuk karyawannya dia bisa ribuan orang gitu kan. Nah, ketika kita menyoroti berita-berita ini kan kita miris gitu ya. Untuk teman-teman yang baru lulus atau yang belum lulus kan pesimis ketika apakah gue akan mendapatkan kerja gitu kan. Apakah ada cara lain untuk mendapatkan uang gitu kan. Ya pastinya ada, pintu rezeki itu banyak gitu kan, ada beberapa pintu rezeki. Ya salah satunya adalah bekerja secara formal, entah jadi PNS, kayak swasta atau pengusaha gitu kan. Nah dengan ekonomi Indonesia sekarang, dengan jumlah pengusaha yang banyak juga gitu, persaingannya semakin banyak gitu kan. Ya jumlah penjual sama jumlah pembeli aja hampir sama gitu kan. Kalau kita lihat, coba teman-teman lihat di daerahnya gitu kan, seberapa banyak jumlah penjual sama jumlah pembelinya, mungkin hampir sama gitu kan. Ya, hal-hal kayak gini tuh ya butuh kebijakan yang nyata gitu. Ya mungkin Pak Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran gitu kan bisa merumuskan gitu ya kebijakan yang pro pengusaha dan pro rakyat gitu, biar sama-sama fair, saling menguntungkan gitu kan. Tapi kadang gue berpikir apakah di tahun 2006, 2007, 2028 atau 30 tahun ke depan, apakah pekerjaan formal ini akan berganti gitu kan? Apakah semua orang akan menjadi content creator gitu kan? Apakah seperti itu gitu kan? Ya, content creator adalah let's say salah satu langkah untuk kita berusaha gitu kan. Tapi kalau kita lihat itu juga, jadi content creator tuh nggak mudah gitu kan. Kita harus bersaing dengan konten-konten besar gitu kan. Tadi gue juga udah cari nih. Nah ini nih, kita baca secara singkat aja di sini ya. Jadi di Indonesia itu memiliki jumlah content creator YouTube yang sebesar Indonesia memiliki jumlah kreator yang sangat besar, menjadi pemimpin di Asia Tenggara dengan 3.000 channel, memiliki lebih dari 1 juta subscriber per 2024. Ya ini belum di-upgrade gitu ya. Dan 30.000 channel dengan lebih dari 100.000 subscriber. Diperkirakan total kreator aktif mencapai 17 juta orang. Ya kalau kita lihat konten kreator yang aktif ini kan masih 17 juta orang gitu kan ya. Dengan jumlah populasi di Indonesia kan 230 juta gitu kan ya. Masih ada change lah untuk kita fight di sana gitu kan. Tapi kan nggak semua warga negara Indonesia itu dapat menikmati internet gitu kan. Ya untuk teman-teman kita di wilayah timur kan tidak mendapatkan. Terus misal kalau wilayah timur mendapatkan fasilitas itu mungkin akan bertambah lagi jumlah kreator dan jumlah pengguna YouTube itu sendiri gitu kan. Nah kalau dari sini gitu kan, jadi hampir 8 juta orang menjadikan konten kreator ini sebagai sumber penghasilan utama. Yang kita tahu juga jumlah AdSense di Indonesia kan cukup lumayan kecil ya rate-nya gitu kan. Per 1.000 views itu cuma berapa puluh ribu gitu kan. Ya itu kalau kita itu kan ya kita pinginnya sih ya, jumlah 1.000 per 1.000 viewersnya pinginnya kita ya kayak negara Amerika Serikat, tapi nggak bisa disamakan kayak gitu kan. Ya ini adalah mungkin salah satu cara kita untuk mencari penghasilan gitu ya teman-teman. Nah, terus kadang kita juga mikir gitu kan, dengan jumlah platform di Indonesia kan cukup banyak gitu kan. Kita ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube gitu, yang sekarang baru memberikan apresiasinya baru YouTube gitu kan.
Facebook Pro juga agak susah gitu untuk kita mendapatkan penghasilan dari sana. TikTok gitu, kalau kita ngomong TikTok, jumlah ya untuk teman-teman cewek mungkin yang memiliki bentuk tubuh yang cukup oke gitu ya, dengan face yang oke gitu, mungkin mendapatkan followers itu mudah gitu kan. Satu kontennya viral gitu, umpamanya berani buka sedikit gitu bagian dadanya gitu, udah tuh konten langsung FYP gitu kan. Ya kita kalau cowok ngapain juga kita kan, umpamanya kita ngonten cowok buka dada juga nggak akan banyak juga followersnya gitu kan. Nah, jadi agak susah gitu ketika kita mau masuk di mana nih, jadi kreator YouTube susah, saingannya segitu banyak. Jadi konten TikTok kayak gitu juga, saingannya sama cewek-cewek top brut. Di Instagram masih oke lah, masih balance, algoritmanya masih oke. Terus kalau di Facebook Pro masih susah gitu kan. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan untuk teman-teman ya dicoba aja dulu. Kita namanya ikhtiar ya, kita coba aja dulu, entah nanti ada subscribernya atau enggak ya, nanti ya itu belakangan lah, kita pikir belakangan gitu kan, tapi kita usaha dulu gitu kan. Coba kita mungkin kita sudahi dengan keresahan kita gitu kan. Itu kan hal yang tidak bisa kita kontrol gitu kan. Itu kan pihak eksternal yang kita tidak bisa kontrol. Tapi ada hal yang paling utama yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri gitu kan. Ketika lo berniat untuk menjadi sesuatu di masa depan gitu, lo kan harus membiasakan habit itu kan. Nah, banyak konten kreator edukasi yang memberikan satu masukan gitu ya, memberikan masukan yang banyak dari 9 langkah untuk mendapatkan miliaran rupiah, atau lo nggak boleh tidur kalau lo belum kaya, atau lo nggak boleh berteman kalau lo belum punya McLaren gitu kan. Tapi banyak lah konten kreator kayak gitu. Gue mungkin mau ngasih satu konten kreator yang cukup oke gitu kan, terkait bagaimana kita untuk naik level di tahun 2026 gitu kan. Ya itu ada refleksi diri kita gitu, apakah kita sudah layak umpamanya kita untuk menjadi kreator besar gitu kan, apakah kita sudah siap untuk menjadi pekerja yang layak untuk digaji tinggi gitu kan. Tapi kita belum bisa merubah habit-habit kebiasaan buruk kita gitu kan. Nah, konten ini mungkin bisa menjadi refleksi teman-teman, renungan teman-teman gitu kan. Apakah kita layak gitu kan? Mari kita perbaiki diri kita sendiri gitu kan. Mungkin kita bisa langsung mulai gitu kan untuk kontennya. Gue ada kebingungan, keterampilan gue makin tajam. Gue tipe orang yang bangun pagi, fokus kerja, baca buku. Pokoknya semua kegiatan, aktivitas yang bisa membuat gue menerima informasi yang akhirnya itu bisa menambah keterampilannya gue. Semuanya gue coba. Jadinya keterampilan gue makin banyak, makin tinggi. Tapi ada satu titik gue berasa kok hidup gue di sana-sana aja. Gue berasa kayak stuck gitu. Dan pas gue ketemu grafis ini, itu mengubah gue punya persepsi. Ternyata yang selama ini gue tempa gila-gilaan, yang gue honing gila-gilaan, hanyalah yang namanya hard skills. Apa itu hard skills? Keterampilan teknis yang dapat diajarkan, diukur, dan dikuasai melalui pendidikan formal atau pelatihan. Contoh, kalau misalnya kalian tukang masak, ya berarti kalian tuh bisa masak. Kalau kalian itu programmer, kalian itu bisa coding. Kalau misalnya kalian content creator, kalian tuh bisa ngonten. Dan akhirnya gue bersadar ternyata hard skills saya itu gak cukup. Butuh yang namanya soft skills. Serangkaian keterampilan personal, perilaku, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Ngomong simpelnya adalah kalian harus ngerti gimana caranya berinteraksi dengan kalian punya. Gue sedikit mau nambahin gitu kan. Jadi kan dia menyoroti kita terbiasa melatih hard skill yang bisa kita pelajari di pendidikan formal gitu kan. Ya kalau lu suka oprek kendaraan mobil gitu ya kan, lu bisa sekolah di pendidikan otomotif gitu kan. Tapi yang kita lupa gitu kan, untuk lo upgrade, untuk lo naik level gitu kan, lo harus paham juga terkait soft skill. Soft skill adalah salah satunya adalah kayak gini.
lu bisa ngobrol dengan orang, bersosial dengan orang, itu adalah soft skill. Jadi kan kita nggak pernah diajari untuk gimana sih cara menggait pendengar gitu, gimana kita cara menggait pembeli gitu kan, kita nggak pernah diajarkan di dalam sekolah formal gitu. Yang kita tahu misal lu paham otomotif ya kita pahamnya bongkar gitu kan. Tapi untuk membuat usaha bengkel lu ini besar, itu kan lu perlu soft skill gitu kan. Lu perlu bisa menarik customer gitu kan. Ya itu nggak semua sekolah bisa mengajarkan itu. Itu yang poin yang gua tangkap gitu kan. Terus lanjutannya, semua hubungan manusia yang kalian pikir kagak penting, ternyata itu penting. Dan begitu gue ngerti soft skills ini, karir gue berubah. Gue ngerti gimana cara ngobrol sama orang. Gue ngerti gimana cara komunikasikan. Gue punya misi ke gue punya kolega. Jadi menurut gue soft skills ini adalah kalian punya tiket untuk kalian tuh bisa naik ke level yang kalian inginkan. Tapi gue punya kabar buruk. Soft skills ini menurut gue nggak bisa diajarkan. Kabar baiknya bisa ditumbuhkan, bisa dilatih, bisa diakuisisi sendiri. Jadi gue bakal sharing beberapa tips dari gue untuk kalian bisa latih sendiri. Karena memang soft skills ini susah diajarkan. Gue bakal kasih informasinya. Gue harapin kalian bisa kontekskan ke diri kalian untuk kalian tuh akuisisi sesuai dengan konteks kalian masing-masing. Pertama, kalian itu harus banget bikin orang itu kedengeran. Gue tahu terkesan bego kan, kayak goblok banget bro. Ya kita ngomong kan orang udah denger kan? Enggak guys, gak sesimpel itu guys. Karena ada dua sisi nih. Kita ngomong dia denger, dan dia ngomong kita denger. Yang metodologi yang orang-orang sering ngomongin SHR, SIN. Kalian tuh harus berpikir kalian punya lawan diskusi ini tuh kelihatan. Contoh paling gampang adalah kasih eye contact. Pernah gak beberapa dari kalian masuk ke suatu meeting, orang ini melakukan eye contact aja kagak mau? Pasti udah impresinya negatif kan? Mau seberapa hebat itu orang? Kabar menarik buat ya Allah iklan. Jadi yang terbaru sekarang ini ada model gambar terbaru ya, yaitu Image 4.0 atau di sini. Kedua, heard, dimana kalian tuh harus mendengar isi dari mereka punya kata-kata. Kebanyakan orang berasa eye contact-nya udah cukup, tapi begitu ditanya elaborasinya dia bingung karena dia tuh cuma denger doang, tidak melakukan yang namanya active listening. Emang ada indikator bahwa orang melakukan active listening? Ask good questions. Contoh, kalian lagi cerita banyak banget, lawan bicaranya kalian mendadak tuh pertanyaan tuh tajam sesuai dengan konteks yang kalian kasih pas kalian tuh ngomong. Nah itu yang namanya active listening. Terakhir yang menurut gue paling susah, remember. Kalian tuh harus ingat apa yang kalian tuh pernah obrolin. Karena kalau misalnya kalian sendiri aja kagak ingat, orang-orang sekitar kalian juga pasti berasa, oh dia gak peduli kok sama ini, dia sendiri aja kagak ingat. Tapi kalau misalnya kalian ingat, beda tuh. Dan cara melatihnya adalah MOM, Minutes of Meeting. Kalau di konversi gue sama rekomendasikan namanya menulis. Bener-bener menulis pakai pensil ataupun pena, tulis saja. Atau kalian di sini yang punya kantor, taruh di whiteboardnya, tulis saja. Untuk hasil meeting dan diskusi tersebut kelihatan. Berikutnya adalah yang para introvert tuh paling gak suka, body language. Jadi ada suatu reportase di mana orang tuh suka atau nggak suka kita punya komunikasi berbasiskan ini. 7% kata-kata, 38% kita punya tone ataupun muka, 55% body language kita. Buat para introvert pasti males banget kan, kayak body language gue emang kayak gini bro. Gue nggak mau punya intensi untuk bikin orang itu bete sama gue, tapi ngomong apa adanya. Emang body language gue seperti ini. Di sini tipsnya adalah pastiin kalian tuh tegap, jangan slouching kayak gini. Pas kalian slouching gini memberikan impresi kalian tuh males, karena tegap aja susah. Dan baik lagi, pastiin kalian punya eye contact. Karena kalau misalnya lagi meeting, lagi diskusi tapi kalian kagak melihat mereka punya mata, ya terkesan negatif. Dan yang paling konyol lah, ini gue yakin semua introvert paling benci itu, kasih handshake yang firm, jangan lenje. Gue tahu kalian pasti berpikir, enggak kok bro, gue kemarin ketemu orang ini yang sukses banget, lenje kok. Sekali lagi, konteksnya adalah kalian yang di bawah nih ya, kalian yang masih bukan siapa-siapa, kalian yang mau naik level. Kalau misalnya kalian tuh udah kayanya ampun-ampun, terserah kalian. Lanjut, kasih yang namanya 3 update bullets. Jadi kalau misalnya kalian berinteraksi sama siapapun, mau itu kolega kalian ataupun klien kalian atau kalian punya konsumen, semua sama, dimana kalian harus bisa memastikan kalian tuh kasih update terhadap kalian punya diskusi ataupun interaksi. Pertama adalah hasil meetingnya, kayak instruksinya apa, action plan-nya setelah kalian. Ya ini nanti teman-teman bisa pas 20-an, apa itu dengan
dengan kalian punya kolega. Semua hubungan manusia yang kalian pikir kagak penting, ternyata itu penting. Dan begitu gue ngerti soft skills ini, karir gue berubah. Gue ngerti gimana cara ngobrol sama orang, gue ngerti gimana cara komunikasikan, gue punya misi ke gue punya kolega. Jadi menurut gue soft skills ini adalah kalian punya tiket untuk kalian itu bisa naik ke level yang kalian inginkan. Tapi gue punya kabar buruk, soft skills ini menurut gue nggak bisa diajarkan. Kabar baiknya bisa ditumbuhkan, bisa dilatih, bisa diakuisisi sendiri. Jadi gue bakal sharing beberapa tips dari gue untuk kalian bisa latih sendiri. Karena memang soft skills ini susah diajarkan. Gue bakal kasih informasinya, gue harapin kalian bisa kontekskan ke diri kalian untuk kalian tuh akuisisi sesuai dengan konteks kalian masing-masing. Pertama, kalian itu harus banget bikin orang itu kedengeran. Gue tahu terkesan bego kan, kayak goblok banget bro. Ya kita ngomong kan orang udah denger kan? Enggak guys, gak sesimpel itu guys. Karena ada dua sisi nih, kita ngomong dia denger dan dia ngomong kita denger. Yang metodologi yang orang-orang sering ngomongin SHR, SIN. Kalian tuh harus berpikir kalian punya lawan diskusi ini tuh kelihatan. Contoh paling gampang adalah kasih eye contact. Pernah gak beberapa dari kalian? Nah teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya di kontennya Kak Agus Leo Halim ini. Jadi takutnya nanti kena tercipta gitu kan. Nah teman-teman bisa lihat nih konten-konten yang seperti ini gitu kan, untuk gimana caranya sih untuk kita bisa naik level gitu kan. Banyak kok, banyak konten creator yang edukasi kayak gitu tuh, bagus. Jadi pertama tetap ya teman-teman bisa lihat gitu kan, ketika habis itu ditulis tuh, dicatat, habis teman-teman catat, lakukan itu selama 30 hari gitu kan. Itu akan merubah ke happy teman-teman gitu kan. Itu ada bukunya juga, 30 hari merubah habit kalau nggak salah. Ya kalau gue salah nanti coba teman-teman bisa koreksi gue di komentar gitu kan. Ya memang untuk membuat kita dapat diyakini oleh seseorang gitu kan, ya salah satunya adalah soft skill itu sendiri gitu kan. Ya kita bisa kerja hard skill sejago apapun, kalau kita nggak bisa soft skillnya juga berat gitu teman-teman. Itu biasanya bisa kita latih waktu kita ikut organisasi gitu kan, organisasi yang di sana kita dikasih wadah, dikasih tempat untuk bisa mengutarakan apa yang kita pikirkan gitu kan. Nah terus tapi ketika ada kita tarik gitu kan, bisa kita tarik, kita kan udah bingung tuh, oke, di tahun 2026 ini mau cari kerja susah, menjadi content creator susah gitu. Tapi ada salah satu cara gitu kan untuk kita upgrade diri gitu kan, upgrade diri. Ya ini, upgrade diri. Setelah kita tahu upgrade diri, konten-konten yang mungkin membenarkan isi kepala teman-teman gitu agak dibuang gitu. Pembenaran lah bahasanya, pembenaran. Teman-teman pernah lihat bahwa lu nggak harus sekolah untuk jadi kaya gitu kan. Ya benar, memang sekolah tidak menjamin untuk lu menjadi lebih kaya gitu atau menjadi kaya, tapi setidaknya lu bisa bekerja dari lu sekolah gitu kan. Lu sekolah minimal struktur berpikir lu tuh udah benar gitu kan, struktur cara lu berpikir, cara lu problem solving itu udah benar gitu kan. Ya kalau teman-teman itu pulang itu agak susah gitu teman-teman. Jadi perlu dilatih. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu itu di bangku sekolah gitu ya kita perlu praktek gitu kan. Prakteknya di mana? Ya di organisasi gitu. Jadi teman-teman bisa apa ya, menjadi tempat praktek teman-teman lah gitu bahasanya. Terus balik lagi ke yang tadi gue ngomong sendiri, ada konten kreator yang ya let's say dia ngomong gue kaya tapi gue nggak sarjana gitu, gue bisa kaya tanpa harus sarjana. Nah konten kreator itu adalah pembenaran gitu lah. Kalau lu bisa, kalau lu mampu, keluarga lu mampu, orang tua lu mampu, kuliah aja bro gitu kan, maksimalin. Terus ada yang komen juga, mungkin pendiri apa namanya Microsoft, dia DO gitu kan. Ya DO-nya dia tuh di mana gitu kan. DO-nya dia di Harvard gitu. Dan orang tuanya juga kaya gitu teman-teman.
Kalau teman-teman orang tuanya masih miskin dan mau kuliah aja nggak keterima gitu, terus dengan kalimat ya semua orang bisa sukses tanpa harus kuliah gitu kan, omong kosong lah gitu. Kalau teman-teman ada uang, sisihkanlah. Teman-teman udah kerja, sisihkanlah uangnya untuk kuliah gitu. Kalau orang tua teman-teman masih mampu untuk bayarin kuliah, ya kuliah aja gitu kan. Gak ada salahnya sih untuk kuliah gitu kan. Walaupun banyak kreator juga yang ngomong ya kuliah tidak menjamin kamu sukses gitu. Terus kita yeping terus ya, terus kita ngomongin pengangguran banyak gitu kan. Nah, gue sendiri bingung gitu kan dengan kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah entah dari SBY, entah dari Jokowi, entah dari Pak Prabowo, masih bingung mau dibawa kemana sih negara Indonesia gitu kan. Ya kita sebagai masyarakat biasa ya ngikut-ngikut aja gitu kan. Disuruh apa ya kita ikut gitu. Suruh apa kita ikut. Tapi gue juga agak sedikit kecewa sih dengan kebijakan Pak Prabowo dengan lebih mementingkan MBG daripada beasiswa teman-teman tuh, atau mensubsidi universitas perguruan tinggi gitu kan. Kenapa gitu? Karena kalau dari sudut pandang gue ya kalau lu makan tuh ya kita makan atau ya output akhirnya jadi energi atau jadi tai gitu kan. Tapi kalau kita mengembangkan otak gitu kan, kita bisa lebih upgrade diri gitu kan. Kita bisa lebih dapatkan pekerjaan yang lebih baik, lebih layak gitu kan. Itu sih yang kebijakan yang mungkin gue agak sesali dengan kebijakan Pak Prabowo gitu kan, lebih utama dengan MBG-nya gitu kan. Kalau teman-teman tahu MBG kan ya memang MBG juga ada plusnya gitu kan. Ya makan siang anak-anak ini lebih terjaga gitu kan. Kualitas gizinya terjamin. Terus untuk pekerjanya juga pekerjanya yang dulu ada cerita dulu dia belum pernah kerja terus dapat kerja di MBG. Ya dapat penghasilan, keluarganya senang gitu. Terlepas dari itu plus minus gitu ya teman-teman. Memang ketika kebijakan Pak Prabowo memusatkan di MBG gitu kan, itu berapa banyak lapangan kerja yang muncul di daerah-daerah gitu kan. Ya kita nggak bisa pungkiri itu adalah kebijakan yang cukup oke juga gitu. Tapi di satu sisinya kenapa nggak bisa seimbang gitu ya. Mungkin kalau harapan gue sih nggak semuanya disupport dari pemerintah tuh. Mungkin CSR program CSR itu bisa membantu di daerah-daerah juga gitu kan, pengusaha gitu kan bisa membantu gitu ya. Kita nggak tahu lah dibalik itu semua kebijakan itu kan menurut gue jual beli gitu kan. Ketika Pak Prabowo itu terpilih menjadi presiden, pemodal-pemodalnya ini juga kan butuh diberikan feedback gitu kan, kasih proyek-proyek gitu. Ya mungkin untuk menutup obrolan kita yang nggak jelas di video ini, mungkin gue sedikit kalimat penutup gitu ya buat teman-teman. Bukan nasihat sih, kalau nasihat mah berat banget gitu ya. Mungkin closing statementnya adalah selalu upgrade diri teman-teman. Kita nggak bisa ngatur pihak eksternal. Kita nggak bisa mengatur apa yang diinginkan oleh orang di luar diri kita sendiri. Jadi kontrol yang bisa kamu kontrol. Jangan mengontrol yang tidak bisa kamu kontrol. Mungkin untuk penutup di
video kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video gua kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share video ini ke teman-teman semuanya. Thank you, bye-bye.